Halo, selamat pagi semua para peserta didik kelas 9A khususnya. Hari ini adalah pelajaran matematika yang dimana untuk kelas 9A dalam pelajaran matematika nanti Pak Stevi yang akan mengampu kalian ya. Jadi Pak Stevi yang akan mengajar matematika khusus untuk 9A saja. Sebelum-sebelumnya kita juga sudah pernah bertemu di kelas ya, di kelas 8 untuk pelajaran matematika. Sekarang kita ketemu kembali di kelas 9 dalam pelajaran yang sama. Nah, berbeda halnya dengan kelas 8 dulu, tentunya di kelas 9 akan banyak perbedaan, pastinya mulai dari materi, kemudian KKM, tuntutan juga akan banyak perbedaan. Baik, untuk itu, namun karena hari ini adalah baru pertemuan yang pertama bagi kita, khusus hari ini kita akan mengenal lebih dekat dengan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 9. Mari kita lihat bersama. Baik. Kelas 9 tentunya merupakan kelas yang tingkatnya paling tinggi di tingkat SMP ya. Tentunya kalian yang paling dewasa di sekolah nanti di antara kelas 7, 8, dan kelas 9. Nah, untuk itu Pak Sevi berharap sekali kalian dapat semakin mampu bertanggung jawab dalam memanajemen atau mengatur diri sendiri tentunya. Kemudian kalian juga harus mulai berpikir ke depan, ke arah bagaimana kalian harus bisa lulus dengan nilai yang memuaskan atau nilai yang baik. Kemudian yang pasti dengan adik-adik kalian harus bisa menjadi contoh ya. Tentunya contoh-contoh yang baik, bukan contoh-contoh yang kurang baik. Nah, untuk kelas 9 ada beberapa hal di sini yang akan Pak Sevi sampaikan. Mulai dari ruang lingkup pelajaran matematika, kemudian KI, KD, dan indikatornya, kemudian bagaimana sistem penilaian dan berapa KKM kita, dan materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 9 dalam pelajaran matematika. Baik, kita mulai dari KI, KD, dan indikator. Namun sebelumnya kita lihat dulu sementara ruang lingkupnya dalam matematika kelas 9. Ruang lingkupnya yang akan kita pelajari itu adalah bilangan, geometri, aljabar, dan statistika serta peluang. Ini sudah kita jalani bersama kemarin di kelas 8 ya. Kemudian untuk KI atau kompetensi inti. Nah, di sini ada 3 KI, sama seperti sebelum-sebelumnya. Di tingkat-tingkat sebelumnya ada KI 1 yaitu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 untuk pengetahuan, dan KI 4 untuk keterampilan ya. Dimana yang nanti outputnya dalam bentuk angka yang biasa kalian lihat di nilai rapot kalian itu adalah KI 3 dan KI 4, yaitu pada pengetahuan dan keterampilan. Untuk KI 1 di sini bisa kalian lihat sendiri isi dari KI 1, kemudian isi dari KI 2 ya. Hal apa saja yang dinilai dalam KI 1 dan KI 2 di sini kalian bisa baca sendiri ya. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke slide berikutnya. Nah, KI 3. Nah, KI 3 adalah pengetahuan ya. Sedangkan untuk KI 4 itu adalah keterampilan. Silahkan kalian bisa lihat sendiri. Ini sudah kita lewati juga di kelas 8 yang dulu. Namun perbedaannya terletak pada KD-KD-nya tentunya. Kenapa KD-nya? Karena materinya tentunya berbeda dengan di kelas 8 yang lalu ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam KD-KD apa saja yang akan kita lalui di kelas 9 nanti. Untuk KD pengetahuan atau KD 3 ya, di sini ada beberapa KD
ya, mulai dari 3.1 sampai dengan 3.7. Mulai dari bilangan berpangkat, bilangan rasional dalam bentuk akar, sampai pada bangun ruang sisi lengkung. Di kelas 8 dulu juga kita sudah membahas tentang bangun ruang, tapi di kelas 8 yang dulu kita membahas bangun ruang sisi datar, sedangkan sekarang kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya untuk KD-KD keterampilan, sama seperti KD pengetahuan, ada 7 juga, mulai dari 4.1 sampai dengan 4.7 ya. Baik, sekarang kita masuk kepada indikator-indikator dari masing-masing KD. Indikator-indikator ini yang harus kita capai dalam pembelajaran nanti. Inilah sasaran-sasaran belajar kita ketika kita belajar di bangku kelas 9. Apa saja itu? Baik, kita lihat bersama mulai dari KD 3.1 ya. KD 3.1 kita bisa lihat mulai dari indikator yang pertama sampai indikator yang ke-18. Cukup banyak indikatornya ya. Jadi untuk KD 3.1 ini materinya cukup banyak yang akan kita ulas nantinya, karena KD-nya juga banyak ya. Bisa kalian perhatikan sendiri nanti ya, dicermati apa-apa saja yang akan dinilai. Jadi penilaian Pak Sevi itu berdasar pada indikator-indikator yang ada ya. Kemudian KD 3.2. Nah, ada 6 indikator yang akan kita capai nanti ya. Bisa kalian perhatikan sendiri, bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Kemudian untuk KD 3.3 ya, ada 2 indikator yang akan menjadi sasaran kita di sini. Menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat, membuat sketsa grafik ya. Dasar-dasarnya kemarin sudah kalian lalui di kelas 8 ya. Lanjut, kita lanjutkan ke KD 3.4. Untuk KD 3.4 di sini ada 3 indikator yang akan kita lalui nanti ya. Sedangkan untuk KD 3.5 ya, ada 5 indikator ya. Ya, ini untuk KD 3.1, 3.4 beserta indikator dari masing-masing KD. Selanjutnya kita masuk pada KD 3.6. Ada 7 indikator yang akan kita lalui di sini ya. Mulai dari indikator pertama sampai indikator ke-7. Silakan sambil kalian cermati, sambil kalian pahami di sini ya. Dan yang terakhir KD 3.7, dimana yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Ada 6 indikator yang akan kita lalui ya. Bisa kalian lihat bersama di sini. Melalui indikator ini kalian bisa bayangkan, kalian bisa reka-reka apa yang akan kita lalui di KD 3.7 ini berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Baik, itu mengenai KD-KD pengetahuan. Nah, sekarang mari kita melihat tentang KD-KD pada keterampilan. Nah, mulai dari 4.1. Di sini KD umumnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan. Jadi segala bentuk yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat bulat maupun bentuk akar. Nah, indikatornya ada 4. Nah, di sini kalian bisa perhatikan sendiri ya. Kalian baca, kalian perhatikan, kalian reka-reka apa yang akan kira-kira kita pelajari di KD 4.1 ini. Kemudian kita masuk kepada KD 4.2. Di KD ini ada 2 indikator sasaran kita ya. Menyajikan masalah kontekstual terkait dengan persamaan kuadrat
kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Lanjut ke KD 4.3. Ada dua indikator yang akan kita lalui di sini, ya, bisa kalian cermati di sini. Kemudian untuk 4.4 di sini ada dua indikator, ya. Ada dua indikator yang akan kita lalui. Lanjut KD 4.5. Ada tiga indikator yang akan kita lalui, yang akan kita sasar. Sedangkan untuk 4.6 ada dua indikator sasaran kita, ya. Baik, yang terakhir KD 4.7, ya. Di sini ada tiga indikator sasaran kita dalam belajar, ya. Tujuan kita ada di sini. Ada indikator-indikator ini tujuan kita, ya, yang pembelajarannya. Bisa kalian cermati, bisa kalian lihat. Baik, itu berkaitan dengan KD pengetahuan dan KD keterampilan, ya. Sekarang kita masuk pada penilaian. Bagaimana sistem penilaian kita, berapa KKM kita di kelas 9 untuk materi pelajaran matematika. Nah, untuk KKM di kelas 9 ini adalah 69. Tentunya berbeda dengan di kelas 8 dulu yang 67, sekarang 69. Tentunya perlu kerja kelas lebih dari kalian untuk mencapai KKM minimal ini, ya, 69. Kemudian untuk penilaian yang akan Pak Sevi lakukan di kelas 9 dalam pelajaran matematika nanti, antara lain di sini nanti ada penilaian harian, kemudian ada penilaian sekolah, di mana di sini juga ada tes, kemudian ada kuis, ya. Bisa jadi nanti juga tesnya itu tes tertulis maupun tes karena kita online, bisa saja nanti tesnya tidak tertulis. Kemudian ada kuis, ya, seperti biasa, seperti di kelas 8 dulu selalu ada kuis, ya. Kuis ini merupakan hal yang paling kalian tunggu biasanya ketika pelajaran matematika, ya. Tentunya ada tugas mandiri terstruktur dan ada tugas mandiri tidak terstruktur juga. Kemudian ada ulangan harian, ya. Kemudian ada penilaian tengah semester ganjil dan ada penilaian akhir semester ganjil. Itu yang akan kita lalui. Kemudian untuk mendapatkan nilai harian, ya, total dari nilai harian kalian yang ini semuanya dirata-ratakan, ya, dirata-ratakan. Nah, itulah nilai harian kalian. Nilai harian ini, ya. Yang ini berbeda. Kalau penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester itu berdiri sendiri. Kenapa berdiri sendiri? Mari kita lihat bagaimana proses pengolahan nilainya. Nilai rapot kalian itu berasal dari ini, ya. Berasal dari 2 dikali nilai harian. Nilai harian itu dari sini, rata-rata ini. Kemudian nilai PTS, ini, ya, nilai PTS dan nilai PAS. Nah, nilai PAS, semua nilai itu dijumlahkan kemudian dibagi 4, itulah nilai rapot kalian. Jadi kalian bisa reka-reka sendiri di mana saya harus memiliki nilai maksimal. Tentunya kalau mau nilainya baik, semua ini harus baik nilai harian, PTS maupun PAS. Kalau semuanya sudah baik, tentunya nilai kalian pun akan baik pula. Nah, itu yang bisa Pak Sevi sampaikan berkaitan dengan penilaian. Dan yang terakhir, materi-materi yang akan kita lalui di kelas 9 dalam pelajaran matematika. Yang pertama itu ada bilangan berpangkat. Yang kedua itu ada persamaan dan fungsi kuadrat. Yang ketiga itu ada transformasi. Nah, 3 materi ini kita akan lalui pada semester ganjil.
Sedangkan pada semester genap nanti ada kesebangunan dan kekongruenan, dan yang terakhir ada bangun ruang sisi lengkung. Ini yang akan kita pelajari di semester genap. Nah, anak-anak, inilah materi-materi yang akan kita lewati di kelas 9, baik di semester 1 dan di semester 2. Besar harapan Pak Stevi kita dapat bekerja sama dengan baik, sama halnya seperti di kelas 8 dahulu. Di kelas 9 kita bisa bekerja sama dengan baik, sehingga materi-materi ini bisa kita lalui dengan baik dan dapat kalian mengerti juga dengan baik. Ya. Untuk pertemuan pertama ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Pak Sevi sampai pada pengenalan materi terlebih dahulu berkaitan dengan bagaimana apa saja hal-hal yang akan kita pelajari di bilangan berpangkat. Kita akan lihat itu di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian harus sudah siap. Ingat, ada 2 buku yang harus kalian siapkan nanti, buku tulis ya. 1 buku yang kalian khususkan untuk mencatat, dan 1 buku untuk kita latihan agar tidak tercampur nanti antara buku catatan dan buku latihan ya. Baik, untuk hari ini Pak Sevi rasa cukup dulu sampai di sini pertemuan pertama ini ya. Kita akan masuk ke materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk hari ini Pak Sevi cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.